Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indah-Prasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian akhlak dan keutamanya, kemudian adab etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, dan pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamanya. Kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam. Disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya dan seluruh umat di dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Kemudian keutamaan akhlak dalam Islam telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain: pertama, berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat dan kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Kemudian dicintai Rasul SAW. Rasul diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasul sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam satu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Nah, kemudian dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seseorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu adab etika belajar dalam Islam. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan. Adapun adab dalam menuntut ilmu yang perlu diketahui, yang pertama adalah niat karena Allah. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kamu pelajari hanya karena Allah. Kemudian selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Yang kelima yaitu selalu rendah hati. Banyak sekali orang yang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Selanjutnya yaitu memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapatkan ilmu yang mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Yang selanjutnya yaitu diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Yang ke-8 yaitu menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafalah ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Yang ke-9, mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada semua yang belum mengetahuinya. Oke, selanjutnya yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Sebagai agama universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro, termasuk dalam hal ini adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat
dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, maka tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga perlu didukung dan diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jikapun di dalamnya terdapat kekurangan, kelemahan, atau kekeliruan, maka bisa direvisi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang terakhir adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Terdapat 2 kaidah demokrasi dalam Islam. Yang pertama adalah kesetaraan dan yang kedua adalah permusyawaratan. Prinsip musyawarah diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti atau melakukannya. Adapun kaidah ketika dalam berdemokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yaitu menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah takyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.